In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Yes, you are. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. Oh, you are breaking new ground. So make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Where there is new wine, there is new power, and there is new freedom. And the kingdom is here. I lay down my own flames to carry a new fire today. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Bring new wine out of me. Have your way, have your way. Lord, I don't want what's been, I want what's next, God. Would you increase my capacity for your new wine? Yeah. Holy Spirit, come Holy Spirit, have your way, yeah. God, I praise you for the new wine. As you crush me, as you press me, I want more. God, I want more. Have your way. And where there is new wine, there is new power, there is new freedom. And the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Where there is
freedom and the kingdom's here. I laid down my old flames to carry your new fire today. To carry your new fire today. To carry your new fire today. Come on, let's sing. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. I
Jesus, you're the one I hold on to. 1, 2, 3, let's go. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you said that you are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me. 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 Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Hey! Happy Sunday Church. It's so good to see you all again. Di tahun yang baru ini, kita percaya kalau kita punya pengharapan yang baru, kita punya sukacita yang baru. Kita mau excited akan apa yang Tuhan mau bawa kita di tahun ini. Mari kita nyanyikan pujian dan menyembah Dia saat ini dimanapun kita berada. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan hatiku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan untuk usaha yang baru dirintis Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Kami percaya Tuhan itu karena berkat-Mu Bapa dan karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan meski kondisi saat ini ya Bapa, kami masih memiliki iman Tuhan yang teguh Tuhan kepadamu Bapa, dan hati yang semakin mengasihi-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk beribadah Tuhan yang meskipun secara online Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kami boleh bersatu
Tuhan menyembah-Mu Bapa, memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur ya Bapa untuk iCare yang ada Bapa. Melalui iCare ini Tuhan kami boleh dipersatukan Bapa, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Bapa, saat ini kami bawa Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, mungkin yang sertifikat rumahnya yang hilang Tuhan belum ketemu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan hikmat Bapak. Biarlah sertifikat rumah ini Tuhan boleh ketemu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan daya ingat kepada jemaat-Mu ini ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah Tuhan. Mutasi virus-virus yang baru juga mulai bermunculan Tuhan. Saat kami berseru kepadamu Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau tidak duduk diam Tuhan. Engkau akan selalu Tuhan mendengar setiap doa kami. Engkau yang akan menjawab setiap doa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan akan segera berlalu ya Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk setiap hari Tuhan taat akan protokol-protokol kesehatan yang ada Bapak. Dengan kami taat Tuhan akan protokol-protokol kesehatan Tuhan, penularan segala macam apapun virus itu Tuhan akan cepat berlalu ya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan setiap ucapan syukur kami, doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Shalom semua jemaat yang terkasih, senang rasanya bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui YouTube. Inilah minggu kedua di tahun 2021, sehingga jadi untuk saya sekali lagi ucapkan Happy New Year buat semuanya. Dan kita tahu bahwa kita tidak bisa mengatur semuanya seperti kemauan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat buat kita semua. Di musim yang susah ini, kita percaya bahwa kita masih diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang akan saya bagikan, saya berharap kita semua bisa mencatatnya dan kemudian kita mempelajarinya sehingga menjadi sesuatu hal yang berguna buat kita semua. Dan sebelum kita mulainya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat waktu-waktu ini yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa kami diajar untuk bisa terus ikut dengan Engkau dengan begitu dahsyatnya. Ajar kami untuk terus bersabar dan tekun. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang saat-saat ini mengalami hal-hal yang kurang baik. Di heart yang season yang hard for them Tuhan. Untuk kami berdoa untuk yang sakit. Biarlah kiranya Kau yang sembuhkan. Yang hilang harapkan. Akan Kau berikan pengharapan yang baru. Dan terlebih kami percaya juga bahwa akan ada pertobatan-pertobatan baru yang mengenal Engkau. Melalui setiap firman, melalui setiap warta kebaikan yang Kau bagikan. Dan kami percaya ajar kami untuk terus dituntun oleh Engkau di dalam segala hal untuk memilih setiap keputusan sehingga tepat dan tidak pernah salah. Amin. Kita percaya bahwa kita dilingkupi begitu dahsyat di dalam segala hal. Oleh karena itu, sebelum kita memulai mendengar daripada firman Tuhan yang akan saya bagikan, mari sama-sama kita deklarasikan iman kita. Apa yang menjadi kepercayaan buat kita semua, bersama-sama kita deklarasikan dengan mulut, kita keluarkan, kita katakan semua hal ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Katakan bersama-sama, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Yes, itu adalah deklarasi yang kita selalu katakan. Bahwa kita percaya bahwa kita hidup untuk kemuliaan Allah. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dalam 4 tahun terakhir ini, kita memiliki tema itu Greater. Kata Greater ini 2018 dimulai dengan Greater Devotion. Di mana kita dikatakan betul perlu sekali untuk kita bersekutu. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Kemudian di 2019, IFGF secara global memiliki tema yaitu Greater Promise. Kita kan bahwa perlunya kita mengerti akan setiap janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Di mana janjinya selalu ya dan amin. Kemudian di tahun 2020, tahun yang sangat menarik buat kita semua, yaitu Greater Blessing. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, blessing apa yang sebenarnya kita terima di tahun 2020? Tapi kita percaya bahwa kehidupan kita penuh dengan kelimpahan. Sehingga kita tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita fokus juga untuk bisa melayani orang lain. Itulah artinya bahwa kita diberkati. Dan tahun 2021 ini, kita masuk ke tahun yang baru. Kita memiliki tahun dengan tema Greater Destiny. Jadi apa yang menjadi pokok di dalam tahun ini yang akan kita pelajari? Kita akan fokus kepada 1 dan 2 Petrus. Di mana buku ini ditulis oleh Rasul Petrus. Dan di dalam buku kitab ini bertuliskan bahwa surat yang berdasarkan harapan. Di mana bahwa ada tujuan daripada surat ini akan bisa membawa kepada orang-orang untuk bisa bertahan. Untuk bisa mengerti bahwa setiap penderitaan yang ada adalah suatu hal yang sementara. Dan kita percaya juga bahwa kekuatan daripada para pembaca ini dibutuhkan untuk bisa menanggulangi setiap penderitaan yang ada, setiap persecution yang ada. Sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa nanti di masa depan ada satu kemuliaan Tuhan yang bisa terjadi. Dan kemudian juga ada satu encouragement yang terjadi untuk terus bisa bertahan. Karena percaya ada satu reward atau ada satu hadiah yang akan bisa kita nikmati. Kita percaya kalau kita hidup dengan baik, hidup dengan benar, kita juga ataupun mungkin kita menjadi ibu yang berumah ibu yang baik, mengurus anaknya, mengurus rumah tangga,
suami yang bertanggung jawab adalah satu hal yang menjadi kunci untuk memiliki kehidupan yang luar biasa. Sehingga artinya kita percaya bahwa ada harapan yang Tuhan berikan sehingga akhirnya membawa kita sukacita dan kedamaian kita untuk yang masa yang akan datang. Dan kita juga percaya di waktu-waktu ini pastinya juga begitu banyak adanya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sehingga penting buat kita bahwa melalui kitab 1-2 Petrus ini kita diingatkan bahwa kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang lebih lagi dan tidak statik. Kita harus terus naik dan bertambah-tambah. Dan kita percaya bahwa kita juga di-encourage untuk memiliki iman ini untuk bisa punya ekspektasi bahwa Tuhan datang kedua kalinya dan kita akan berhasil menjadi mempelainya. Melalui buku ini kita percaya kita akan mengerti bahwa di dalam 1-2 bulan ini khususnya Januari dan Februari kita memiliki tema tentang chosen and destined. Apa sih artinya? Siapa yang nggak mau memiliki masa depan yang baik, masa depan yang gemilang, masa depan yang luar biasa? Saya percaya bahwa setiap daripada kita ingin memiliki masa depan yang baik. Tapi kita juga nggak boleh keliru dan nggak boleh salah mengerti bahwa apa yang kita lakukan memang tidak pernah ada jaminan. Kehidupan kita ini tidak pernah ada jaminan. Apa yang akan terjadi besok tidak pernah ada yang tahu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa saat ini kita ini telah dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan. Pengertian ini perlu kita mengerti secara mendasar. Karena hanya melalui Dia, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan artinya Tuhan sebenarnya punya rencana yang begitu dahsyat kepada setiap daripada kita. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa Tuhan yang menunjuk setiap daripada kita melalui tangannya. Sehingga judul yang ingin saya berikan pada minggu ini, minggu yang kedua di bulan Januari, minggu yang kedua di 2021 adalah Who I Am. Mungkin kalau kita ditanyakan judul Who I Am, kita merasa bahwa saya tahu nama saya tahu saya lahir di mana, saya tahu saya tinggal di mana. Tapi kita percaya bahwa bicara soal identitas lebih daripada sekedar nama. Karena identitas itu lebih dari ada yang tertuliskan di dalam KTP saudara misalnya. Dalam Alkitab dibicara soal panggilan dan pilihan. Dan itu yang merupakan menjadi identitas kita sebagai umat Kristiani dan umat yang dipilih oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kalau kita lihat di dalam Alkitab. Misalnya contohnya ada Abraham, kemudian ada Musa, ada Yusuf, ada Raja Daud. Dan ibu juga ada Maria yang menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Kita pernah lihat bahwa kalau itu adalah orang-orang yang begitu luar biasa, pastinya berbeda dengan kita semua. No, saya percaya bahwa all those chosen people, semua orang-orang yang dipilih itu juga artinya sama dengan kita yang juga dipilih. Anda dan saya juga dipilih. Kok bisa kita dipilih? Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 18. Dikatakan bahwa dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah memberikan Tuhan Yesus untuk bisa ada perdamaian yang terjadi sehingga kita akhirnya bisa dipilih. Yohanes 6 ayat 44 katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kita percaya bahwa Tuhan telah menarik setiap dari kita untuk bisa percaya dan mengenal Tuhan melalui Tuhan Yesus dan melalui Allah Bapa kita ini. Melalui Alkitab yang kita baca, kita bisa mengenal. Dan kita percaya bahwa itu adalah cara-cara daripada Tuhan menarik setiap daripada kita untuk bisa mengenal Dia lebih dahsyat lagi. Sehingga simple, kita semua adalah orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh tangan Tuhan sendiri. Sehingga balik lagi kita dimulai dengan dipanggil. Ayo kita amini bahwa kita dipanggil. Katakan pada semua yang ada yang menonton bersama-sama bahwa kita dipanggil. Kalau kita dipanggil kita mengerti bahwa kita nggak boleh puas hanya dengan posisi bahwa kita dipanggil. Karena dari awal kita katakan bahwa kalau kita dipanggil cukup. Tapi berbeda ternyata ketika kita dipanggil dengan dipilih. Dua hal yang berbeda, dipanggil dan dipilih. Matius 22 ayat 14 katakan bahwa sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Nah, berbeda sekali orang-orang yang dipanggil dan yang dipilih. Saya beri contoh. Kalau kita memiliki mungkin handphone kita, pastinya handphone kita ini bisa bekerja baik kalau kita memiliki aplikasi-aplikasi yang bisa kita download atau yang aplikasi yang datang melalui ketika kita membeli handphone tersebut. Akan tetapi, aplikasi yang kita miliki atau yang kita download itu bisa kita miliki, tetapi kadang kita tidak menggunakannya. Nggak handphone, sama juga dengan komputer, intinya bahwa kita bisa memiliki aplikasi tersebut, tetapi kita tidak pernah menggunakannya. Sehingga penting buat kita untuk mengerti bahwa ketika kita dipanggil dan dipilih itu berbeda. Di tengah pandemik ini, mungkin setiap daripada kita memiliki beberapa aplikasi traveling, Traveloka, Airbnb, atau mungkin airline punya application. Dan sedikit sekali mungkin waktu-waktu ini yang menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kita mesti mengerti perbedaannya. 1 Petrus ayat 1 dikatakan bahwa dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dari damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Mari kita garis bawahi kata dipilih sesuai dengan rencana Allah. Banyak daripada kita harus mengerti tentang dipilih. Karena ternyata setelah dipilih, kita harus masuk ke dalam rencananya Allah. Dan hari ini, di minggu kedua ini, di tahun 2021 ini, saya ingin menantang daripada kita untuk bisa mengerti lebih lanjut lagi arti dipilih dan masuk ke dalam rencananya Allah. Saya ingin mengambil contoh yang luar biasa setokoh di dalam Alkitab, yaitu Musa. Ketika Musa dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saat itu mungkin pada awalnya ketika bangsa Israel ini masuk ke tanah Mesir, jumlahnya hanya 70 orang. Yusuf dan keluarga hanya berjumlah 70 orang. Tapi kemudian mereka bertambah banyak, dan saat itu akhirnya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kurang lebih ada 600.000 orang laki-laki saja. 600.000 orang laki-laki saja. Tidak termasuk wanita dan anak-anak pastinya. Sehingga ketika kita melihat begitu banyak, begitu besar bangsa ini, gak heran bangsa ini menjadi satu ancaman bagi bangsa Mesir sendiri. Nah, Musa lahir daripada keturunan Lewi. Papanya bernama Amram dan ibunya bernama Yohebed. Dan saat itu, seperti saya bilang bahwa Mesir mulai ketakutan dengan bertambah besarnya bangsa Israel di tanah Mesir. Sehingga akhirnya Firaun merancangkan untuk membunuh setiap bayi-bayi laki-laki yang lahir. Bayi Musa ini disembunyikan selama 3 bulan. Tapi kemudian keluarganya tahu, mamanya tahu, Yohebed tahu bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan bayi ini lebih lama lagi. Suatu waktu akhirnya dibuatlah satu keranjang yang dilapisi dengan ter. Kemudian bayi ini diapungkan di sungai Nil di saat salah satu putri Firaun sedang mandi. Dan dari jauh Miriam, kakak daripada Musa, mengamatinya. Dan ketika salah satu anak Firaun ini, putri Firaun ini mengambil bayi yang cantik ini, Miriam ada di sampingnya dan mendampinginya. Dan mencarikan siapa yang bisa menyusukan dan semuanya. Kita bisa melihat bahwa Musa dibesarkan di kalangan petinggi daripada Mesir. Dia diangkat menjadi keluarga daripada Firaun. Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya Musa telah mendapatkan apa yang dunia impikan. Hal-hal yang penting, ada harta, kenyamanan, istana yang dia tinggali, ada kedudukan yang Musa miliki. Tapi kita bisa melihat saat Musa berumur 40 tahun, Musa mengalami krisis. Yaitu krisis yang dia pikir bahwa dia benar-benar mengerti bahwa dia adalah keturunan Ibrani sebenarnya. Dia adalah keturunan daripada bangsa Israel. Musa akhirnya sadar bahwa dia bukan bagian daripada bangsa Mesir. Dan saat itu akhirnya ketika Musa melihat bangsa Mesir menindas setiap orang-orang Ibrani yang ada untuk dijadikan budak, Musa pun marah dan berusaha membela. Akhirnya
terjadi pembunuhan pada salah satu penjaga daripada bangsa Mesir, yang mengakibatkan akhirnya Musa harus lari. Ketika umur 40 tahun ini Musa lari, dia terlalu terancam karena dia melakukan pembunuhan. Dan kemudian dia akhirnya menjadi penggembala yang cukup baik. Tapi setelah 40 tahun lagi kemudian, di umur yang ke-80, Tuhan menampakkan dirinya dari semak-semak yang menyala. Setelah lari 40 tahun, dia menggembala, akhirnya Tuhan menampakkan diri dan menunjukkan bahwa Musa memiliki panggilan yang seharusnya dia lakukan. Dan dia lari selama 40 tahun ini karena masalah yang dia perbuat. Kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat yang 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan bertemu dengan Musa dan saat itu Tuhan menyuruh kepada Musa, mengutus kepada Musa untuk pergi ke Firaun dan membawa umatnya keluar. Ayat yang 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Musa mulai questioning about himself. Ayat yang 14, yang menarik, firman Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Lagi firman-Nya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku padamu. Sehingga kita melihat bahwa Musa diutus oleh Allah. Sehingga penting buat kita hari ini, kita mau belajar bahwa kita harus memiliki identitas yang tepat. Kita harus mencari identitas yang benar daripada kita. Selama 40 tahun kehidupan Musa yang pertama, Musa dilimpahi dengan begitu dahsyat, kemewahan demi kemewahan. Tapi ternyata bukan menjadi identitas yang sebenarnya yang dimiliki, karena dia tahu bahwa dia adalah seorang Ibrani. Walaupun akhirnya Musa tidak bisa mengendalikan marahnya ketika dia membela bangsa yang tertindas, dan dia harus membunuh sehingga akhirnya dia lari. Dan itulah yang membuat akhirnya Musa ingat terus bahwa dia telah berbuat dosa. Yang membuat akhirnya harus dibayar dengan 40 tahun lagi dia menggembala menjadi gembala. 40 tahun Musa harus hadapi di wilderness. Dia harus putus kembali dengan panggilan yang seharusnya. Kita mengerti bahwa di sini ketika kita belajar dari ayat Keluaran tadi, Musa tidak benar-benar mengenal Allah. Karena memang dia dibesarkan daripada bangsa Mesir yang memiliki Allah-Allahnya atau idol-idolnya. Sehingga penting buat kita untuk bisa mengerti Allah kita siapa. Karena kalau kita selalu nanya tentang diri kita, kalau tanpa kita mengerti tentang Allah yang ada di dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa menjawab dengan tepat. Kita harus mulai memfokuskan kepada Allah dulu. Yang di dalam kehidupan kita sebagai the first priority, sebagai the main source di dalam kehidupan kita. Sebelum akhirnya bisa menjawab siapakah diri kita. Setelah 40 tahun hidup sebagai pangeran, dia kemudian lari selama 40 tahun lagi di padang gurun. Akhirnya Musa mulai mengerti setelah Tuhan menampakkan dirinya di semak yang terbakar, bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang besar, yang punya rencana, dan Tuhan memilih akan memakai Musa untuk rencananya yang dahsyat. Sehingga kalau kita mengerti I am who I am di sini, katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan, dan akhirnya bisa menentukan siapa identitas daripada Musa yang sebenarnya. Di sini kita bisa melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa membuat kita akhirnya dipilih. Ketika tahu bahwa Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Allah kita, akhirnya tahu kita adalah sebagai anaknya. Kalau kita mendapatkan Tuhan sebagai Immanuel, artinya kita juga tidak akan sendirian. Kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang, penuh dengan love-nya, maka kita juga penuh dengan penerimaan. Kalau kita tahu bahwa Allah yang menyediakan, maka kita juga tahu bahwa kita pasti bisa mampu untuk melakukan semuanya. Kalau dia adalah mighty counselor, artinya kita juga akan mendapatkan direction demi direction. Kalau dia merciful, kita juga akan menjadi forgiver. Kalau dia victorious, maka kita menjadi overcomer. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa lebih besar
pada semuanya, sehingga kalau Tuhan ada di dalam kita, kita pun sanggup bisa melakukan lebih lagi daripada apa yang pernah kita pikirkan. Penting buat kita untuk kembali mengerti siapa identitas kita. Saya membaca buku yang menarik daripada Spencer Johnson berjudul Who Moved My Cheese. Buku ini sangat menarik, di mana bercerita tentang dua karakter daripada tikus, Sniff dan Scurry, dan juga dua karakter daripada kurcaci, yaitu Ham dan How. Menarik sekali bahwa mereka ini 4 tokoh, ya, tikus dan kurcaci yang hidup di pada sebuah labirin, yang setiap hari mereka hanya datang ke tempat di mana ada sumber daripada cheese terkumpul, yang disebut Station C. Setiap hari mereka datang, dan setiap hari setiap tikus, Sniff dan Scurry datang ke situ. Dia mulai ngambil setiap daripada keju-keju yang dia bisa temukan, kemudian dia bawa kembali ke rumahnya. Berbeda dengan para kurcaci, Ham dan How. Mereka merasa bahwa mereka punya analogi, mereka punya pemikiran. Ketika mereka setiap hari datang ke tempat Station C itu, bukan langsung bekerja, tapi mungkin kadang-kadang karena punya analogi bisa memikir, oh makanannya cukup satu hari ini ngambilnya sekian dan demikian, sehingga akhirnya nggak perlu banyak-banyak. Dia santai, buka sepatu dulu, gantungin baju dulu, kemudian bersantai dulu, ngopi dulu, kemudian setelah itu mulai ngambilin cheese itu hanya cukup untuk setiap harinya. Kita bisa melihat bahwa karakter yang berbeda antara tikus dengan kurcaci, di mana tikus hanya mengambil dan mengambil dan mengambil. Pada ujungnya ketika akhirnya Station C ini akhirnya kosong, semua keju-kejunya habis, tikus-tikus ini dengan cepatnya bisa berpikir untuk kembali keluar dari labirin, mencari lagi sumber yang baru. Sedangkan Ham dan How merasa bahwa setiap hari aku datang ke sini ada. Kenapa hari ini tidak ada? Butuh waktu penyesuaian untuk dia mulai berpikir. Butuh berhari-hari sampai sadar bahwa cheese itu tidak akan pernah kembali lagi dan cheese itu ternyata sudah habis. Kita bisa melihat bahwa di sini ada karakter-karakter yang berbeda menjadi identitas daripada setiap insan-insan yang ada antara kurcaci dan juga pada tikus. Simple mind versus complicated. Bahagia, sukses, kesombongan ada yang berbeda bagi para tikus. Bahagia dan sukses itu adalah ketika dia bisa mengambil makanan yang cukupnya dan kemudian pulang ke rumahnya dan besok pun kembali. Tapi bagi para kurcaci, bahagia itu bisa menikmati kehidupan, santai dulu dan semuanya, even malah mungkin sombong ketika bisa membandingkan bahwa saya memiliki cheese yang banyak. Kemudian juga kita bisa melihat juga memandang rendah dengan tidak mau belajar. Kita juga percaya bahwa activity is different than productivity. Kita bisa melihat bahwa setiap hari ketika datang ke tempat Station C dan hanya bersantai-santai, berbeda dengan datang ke Station C, mengambil cheese-cheese yang sebanyak-banyaknya untuk disimpan atau untuk dibawa ke rumah. Kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang terjadi antara identitas daripada para kurcaci dengan para tikus. Kita belajar bahwa perubahan itu bisa selalu terjadi. Kita perlu antisipasi ketika akhirnya cheese itu habis, para tikus kembali mencari, hingga akhirnya menemukan lagi station yang baru dengan cheese-cheese yang baru. Sedangkan para kurcaci kebingungan. Dia merasa bahwa bagaimana masa depan runtuh, yang tadinya semua tertata dengan baik hilang harapan, tidak ada antisipasi yang terjadi. Dan para kurcaci ini nggak memperhatikan ada perubahan ketika cheese ini mulai habis, dan harus mulai memikirkan ketika habis apa yang harus dilakukan. Banyak orang tidak bisa menikmati ketika perubahan terjadi. Saya memiliki teman yang bercerita kepada saya bahwa pandemik ini membawa miserable yang luar biasa pada kehidupan setiap orang. Banyak daripada mereka yang waktu-waktu ini pergi ke psikolog. Mereka mulai konsul dengan para pakar tentang yang terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang mereka nggak siap. Sehingga akhirnya kita nggak bisa menikmati setiap perubahan yang ada. Perubahan itu harus ada dan kita harus siap untuk terus berubah dan menikmati terus dan terus. Hal yang kedua yang saya mau share adalah bagaimana kita bisa move forward and forget the past. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan bahwa, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Kita bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa,
Sehingga di dalam kelemahan kita, Tuhan yang punya perkara, Tuhan yang bisa ditonjolkan. Sehingga kita fokusnya kepada apa? Bicara soal moving forward dan forget the past, banyak daripada kita hanya fokus kepada hal-hal yang seharusnya kita nggak fokus. Kalau kita fokus kepada kelemahan kita tahu kita punya fobia, kita punya kelemahan, kita punya trauma, dan kita akan fokus ke situ, kita tidak akan bisa overcome itu. Tapi kalau kita fokus kepada setiap kekuatan kita rubah perspektif kita bahwa kita kuat di hal-hal ini, kita fokuskan, kita asah lebih baik lagi, kita percaya bahwa kita akan lebih baik lagi pastinya. Kita akan lebih hebat lagi. The end product's gonna be different. Kita percaya bahwa masa depan kita adalah hal yang lebih penting dibandingkan masa lalu kita. You may not know what happened in the future, but you know what is today and not what happened yesterday. Kita ngerti bahwa apa yang terjadi pada besok kita nggak bisa duga. Tapi apa yang terjadi hari ini kita mengetahuinya secara detail. Dan juga tidak usah kita membawa apa yang terjadi kemarin untuk terus kita bawa dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus mau move forward. Ada satu contoh cerita di mana ada satu mobil yang mogok dikemudikan oleh Ray. Ray menyetirkan mobil di highway dan dia mogok suatu sore. Ketika dia mogok, dia keluar dari mobilnya, dia keluar, dia mencari orang yang untuk bisa menolongnya dia. Dia menggapai setiap mobil untuk bisa stop. Tapi nggak ada satupun orang yang mau stop. Kemudian Ray mulai berpikir bahwa akhirnya pilihannya antara dia mulai mendorong mobilnya ke pinggir, atau dia juga mungkin berjalan kaki meninggalkan mobilnya. Tapi dia nggak mungkin meninggalkan mobilnya di tengah-tengah jalan. Sehingga akhirnya yang dia lakukan, akhirnya dia sudah desperate mencari pertolongan, nggak ketemu. Akhirnya dia mulai mendorong mobilnya. Berat? Yes. Nggak move? Yes. Tapi akhirnya dia mulai berusaha dan akhirnya mulai bergerak sedikit demi sedikit. Ketika dia mulai mendorongnya, akhirnya ada mobil yang melihat dan akhirnya kemudian dia stop. Drivernya turun, mulai membantu mendorong. Akhirnya ada 2 mobil lagi yang stop untuk membantu mendorong. Kita bisa melihat dari cerita ini bahwa ketika Ray berharap sesuatu tidak bisa terjadi, tapi ketika dia melihat bahwa oke, saya harus berusaha. Move forward. Jangan marah-marah, jangan komplain dengan situasi yang terjadi, dengan mobil yang mogok. Dia mulai berpikir, saya mulai harus mendorong, mulai menitepikan mobil ini. Dan ketika nggak ada yang bantu pun, saya akan berusaha. Tapi kemudian akhirnya ada orang yang membantu dan menolong daripada Ray. Kita bisa melihat Tuhan pun seperti itu. Terkadang seolah-olah kita seperti sendiri, seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, Tuhan akan mendorong berjalan bersama dengan kita. Poin yang ketiga adalah accept the Holy Spirit to work on you. Kalau kita baca lagi 1 Petrus tadi ayat 2, kita lanjutkan. Dikatakan bahwa Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Dikatakan bahwa dikuduskan oleh Roh. Kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang kita terima. Ada Roh Kudus yang Tuhan telah kirimkan buat kita semua. Kita percaya bahwa kalau kita mengerti tentang identitas kita sebagai umat pilihan dan umat yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. That's the first our identity. Sehingga kalau kita tahu akan hal itu dan kita terus keep moving forward, kita mengerti bahwa kita juga di-equip oleh Tuhan dengan Roh Kudus, kita bisa overcome setiap permasalahan yang terjadi. Saya memiliki contoh yang saya ingin bagikan kepada semua waktu-waktu ini. Yes, tahun 2020 menjadi challenge year for all of us. Bagi saya pribadi dan bagi istri dan anak-anak saya juga. Sebenarnya nggak hanya tahun 2020. Di 2018, akhir 2018, saya memiliki pengalaman yang sangat menarik. Di mana ketika saya di tengah-tengah saya membagikan firman Tuhan, saya tidak terlalu enak badan saya saat itu. Tapi saya tidak merasa bahwa itu menjadi problem. Tapi 10 hari kemudian saya melakukan medical check up. Dan ternyata saya menemukan ada sumbatan 50% di salah satu LDA saya, di salah satu arteri jantung saya. Ketika saya didiagnosis memiliki sumbatan, dokter hanya simple lakukan kateter untuk bisa melihat lebih dalam sehingga akhirnya tahu langkah-langkah berikutnya. Singkat cerita, saya sempat mengalami ketakutan dan kemudian saya mencari second opinion, saya melakukan lagi tes demi tes. Dan dokter yang kedua akhirnya menenangkan saya bahwa saya nggak perlu terlalu khawatir karena semua tes yang saya lakukan hasilnya cukup baik.
Dan kemudian apa yang terjadi ketika saya mengalami hal ini, membuat keluarga saya menjadi lebih kuat. Itulah yang membuat saya mengucap syukur ketika saya bisa bercerita kepada anak-anak saya bahwa saya mengalami masalah ini, mereka datang bersekutu dengan Tuhan. Kita mengambil waktu bersama-sama berdoa bergandengan tangan. Kalau sempat kita akan berdoa bersama untuk minta pertolongan daripada Tuhan bahwa masalah yang kita hadapi ini kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat. Setahun berjalan di 2019 seperti nothing happen. Walaupun saya mengalami banyak tantangan dan saya juga mencoba beberapa diet yang saya lakukan. Dan kemudian sampai tahun 2020 ini. Di akhir 2020 ini 2 tahun telah berlalu, kemudian saya mulai berpikir untuk melakukan medical check up lagi. Di tengah corona ini, di tengah ketakutan, saya kembali melakukan check up, medical check up. Dan kemudian ketika saya melakukan medical check up ini, ketika saya dites pada siang harinya dan malamnya, saya menunggu kabar daripada hasil daripada tes yang tadi siang. Dokter kontak saya melalui WhatsApp dan the simple thing yang dia katakan bahwa, Tom, there's a miracle happen. Kamu disembuhkan. It's gone. And the second question, kamu makan apa? Saya nggak bisa jawab apa-apa, saya bilang saya cuma makan semua obat-obat yang dokter kasih. Tapi memang di samping itu juga saya melakukan diet demi diet. Tapi satu hal yang saya dibuahkan adalah di mana saya bisa bergantung sama Tuhan. Di waktu ini kita melihat bahwa ketika Roh Kudus dikirim ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempergunakan Roh Kudus menjadi penting buat kita. Bagaimana kita level up using the Holy Spirit in our life, in every challenges, in every problem that we face. Di setiap masalah yang kita hadapi, kita involvekan Tuhan, kita bertanya. Sehingga kalau kita berbicara di tahun 2021 ini, apa yang kita harapkan menjadi pertanyaan buat kita semua ketika kita bilang bahwa kita dipilih dan kita memiliki destinasi yang luar biasa, chosen and destined. Kita memiliki bahwa kita memiliki identitas yang lebih besar daripada hanya nama kita yang kita punya. Kita mengerti bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat. That's the first point. Kalau kita memiliki Tuhan yang dahsyat, kita pun bisa dimampukan di dalam segala hal untuk bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan yang in control, bukan kita yang mengkontrol kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita akan terus maju, we can keep moving forward. Kita nggak puas hanya dipanggil, tapi kita mau juga harus dipilih. Musa 40 tahun hidup sebagai putra kerajaan. Kemudian 40 tahun dia menjadi gembala, dia lari, tapi kemudian dia sadar bahwa dia dipanggil lebih daripada itu. Sehingga 40 tahun kemudian dia menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penegak hukum, dan dia membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan tanah Mesir. Kita bisa mengerti bahwa Musa menjadi keep moving forward. Pelajaran buat kita, tokoh Musa, untuk kita terus maju. Dan kemudian juga yang ketiga adalah kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, untuk terus bekerja di dalam segala hal. Saya hanya bisa berdoa buat kita semua. Kita percaya bahwa kita punya kerinduan lebih dahsyat lagi di 2021 ini. Dan marilah, kalau semua kita miliki kerinduan ini, di akhir daripada apa yang saya bisa bagikan, pengalaman saya, cerita semua ini, membuat kita menjadi kekuatan buat kita semua. Dan mari kita hadapi 2021 ini sebagai umat pilihan, umat yang telah dimenangkan, dan kita percaya bahwa Tuhan telah datang untuk menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan lebih dahsyat lagi. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu ini, di mana kami itu bisa mengerti tentang panggilan kami, semua daripada apa yang kami miliki. Di setiap talenta yang kami punya, di setiap hal yang kami punya. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memilih kami. Dan ajar kami itu untuk fokus, untuk bisa menemukan Engkau lebih dahsyat lagi di setiap aspek dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber daripada segalanya. Dan ajar kami untuk bisa menemukan identitas kami yang sesungguhnya sebagai anak-Mu. Ajar kami untuk bisa menutup setiap hal yang terjadi di masa lalu, baik yang buruk ataupun yang baik. Karena kami percaya masa lalu telah berlalu, dan ajar kami untuk bisa menatap ke masa depan, dan ajar kami untuk bisa melihat setiap perubahan demi perubahan, sehingga kami tahu bahwa kami bisa menikmati setiap hal yang terjadi, dan tundukkan kami kepada Roh Kudus di dalam kehidupan kami ini.
Ajar kami untuk taat kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal, dan Engkau punya rencana yang dahsyat, dan Engkau punya anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat teman-teman. Kita percaya di tengah pandemik ini, kita tahu kabar baik sudah ada. Ada vaksin yang sedang didistribusikan. Sebentar lagi beberapa orang-orang pilihan, orang-orang yang di frontline akan mulai divaksin. Dan kita percaya bahwa ada kebaikan yang terjadi. Kita terus berharap, jangan pernah hilang harapan. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Semua hal akan menjadi baik. Dan tiba saatnya untuk kita mengakhiri daripada kebaktian ini. Dan bagi teman-teman yang merasa terberkati, kita bisa sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini dengan setia, biarlah segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati ketika engkau di dalam kota, diberkati engkau di dalam ladangmu, engkau diberkati dalam buah kandunganmu, dalam setiap hasil yang engkau kerjakan, sehingga pembenarannya akan daripada Allah sendiri akan melimpah, akan dibukakan bagimu. Dan engkau akan diberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar daripada rumahmu, dan Tuhan akan membiarkan maju berperang melawan setiap musuh-musuhmu, sehingga mereka semua akan terpukul kalah, dan Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, dan engkau akan terus naik dan bukan turun, sehingga anugerah damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, Tuhan berkati, keep strong, God bless you. Kita tahu bahwa kita telah dipilih, dipanggil dan dipilih untuk menjadi umatnya yang luar biasa. Amin.